Orb and the Movement of the Earth. Langganan Netflix sekarang. Langganan Netflix sekarang. Kamu tahu 25 episode doang, wajib nonton anime ini. End of discussion. Gua gak mau bahas lagi, wajib nonton anime ini. Ya, gue bisa bahas anime ini, gue bisa bedah, gue bisa bikin seminar selama 7 jam. Percaya gak percaya? Ayo kita sewa hotel sekarang, kita bahas anime ini. Bisa, gue bikin seminar 7 jam. Gue bisa bikin tesis, gue bisa bikin jurnal. Dan sedikit saran deh buat kalian yang lagi bingung mau pilih topik skripsi, pengen pilih judul skripsi, pengen bahas apa, udah nonton anime ini aja, jadikan ini bahan topik skripsi kalian. Karena ini anime agak anjing. Oke, sebelum itu gue pengen ngebahas dulu ya, seperti biasa ya, gue bukan wibu tolol fanatik yang kalau misalnya punya anime yang favorit nih, udah gue demen banget, udah gue anggap dewa, udah gue defend mati-matian nih anime, lu pada nggak bisa ngedebat argumen gue. Gue bukan tipikal yang seperti itu, dan gue cuma pengen bilang ada satu kelemahan fatal dari anime yang satu ini. Satu aja sebenarnya, ini kayak the one and only, bisa gue bilang probably ya, kemungkinan besar ini satu-satunya yang paling besar gitu masalahnya, yaitu masalah visual. Visual di sini yang gue maksud bukan animasinya ya, karena kalau kalian cek studio dari anime Orb on the Movement of the Earth ini ya, studionya Madhouse anjing ya, lu tahu track recordnya Madhouse pas bikin One Punch Man season pertama sebagus apa, visual animasinya, grafiknya smooth banget. Oke, itu animasi. Dan gue nggak ngomongin animasi di sini karena ya ini anime yang tipenya banyak dialog, bukan banyak action, bukan banyak dar-der-dor. Jadi menurut gue nggak terlalu ngefek lah animasinya sebagus apa, sebenarnya nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah drawing. Nah ini gue pengen ngebahas masalah ilustrasinya, art stylenya. Dan ingat, di sini gue menilai sebuah seni itu dari kacamata gue sebagai seorang ilustrator. Ya, kalau kalian belum tahu nih, gue kasih lihat beberapa nih hasil ilustrasi gue. Ini gue gambar. Ya kan, ini juga gue ada buat gitu ya, banyak lah, gue udah buat banyak ilustrasi, gue buat komik, gue buat buku juga, jadi gue ilustrator. Nah makanya gue pengen ngebahas dari kacamata gue sebagai seorang ilustrator, sebagai orang yang suka banget gambar. Dan menurut gue banyak sekali masalah dari anime ini. Gue kasih contoh di sini, gue nggak mau banyak bacot doang. Mungkin kan langsung ngomong, alah lu cuma ngomong sana sini sini, nggak ada contohnya, nggak ada bukti konkretnya. Gue kasih lu anjing bukti konkretnya nih ya. Oke, gue udah buka Photoshop ya. Ya, langsung kita kasih contoh konkretnya sama kalian aja nih ya. Jadi ada beberapa masalah yang gue temukan terutama di bagian rambut ya. Ini sangat mengganggu, gue nggak tahu buat kalian keganggu atau enggak. Kalian silahkan tulis di komentar aja kalau menurut kalian keganggu atau menurut kalian enggak gitu. Tapi ini dari kacamata gue sebagai seniman ya, gue keganggu sekali. Contoh, misalnya ada si para biksu-biksu ini atau para pastor yang melayani di gereja Tuhan, yang memang kalau dalam dulu kalau misalnya di Katolik itu ada namanya upacara tonsura, yang dimana rambut itu dipotong untuk menandakan kalau misalnya dia akan dipakai sama Tuhan dan meninggalkan keduniawian. Sama kayak Buddha juga sama kan, biksunya pasti dibotakin. Yang jadi masalah adalah yang gue temukan ya, kalau misalnya kita gue coret-coret doang ya, gue coret-coret aja di sini ya. Misalnya kita pakai ini, oke ya. Yang jadi masalah kalau misalnya kalian lihat nanti di bagian sini, misalnya ini ada orang ya, kita pakai ini gue coret-coret aja ya. Ya, nih. Ya, ini anggapnya botak ya. Ya, kayak si siapa? Noah, kita bikin rambutnya berwoknya tebel ya. Oke. Anggapnya gini. Nah, yang jadi masalah di anime ini sering kali biasa tuh dia cuma motong begini dong, ya. Dipotong begini dong. Baru rambutnya entah kenapa tiba-tiba jadi kayak ada poni, kayak Sasuke lah begini. Kayak ini potong. Jadi kayak pakai wig ditempel gitu loh. Apa masalahnya kalau misalnya nih rambut, misal kepala nih ya. Ya. Misalnya kepala. Ya, apa salahnya kalau misalnya kita nggak bikin gini ya, bener-bener jadi ditanam gitu, rambutnya beneran ada gitu, jadi ada arsin, ada goresan di sini gitu ya kan. Ini kan bener-bener jadi kayak upacara tosa. Jadi antara bagian rambut sini sama kepala tuh emang nyambung gitu loh, emang rambutnya berasal dari kepala. Itu jadi masalah concern gue sedikit sih dari anime ini gitu ya. Kalau misalnya kalian lihat nanti kalau misalnya kamera berada di posisi atas, kepala misalnya kayak begini, kalau misalnya lihat kepala misalnya dari atas kamera kayak begini ya. Nah, itu yang sering terjadi kayak gini. Jadi rambutnya di sekitarnya kayak begini. Ya kan? Nggak ada detail sama sekali untuk bikin kalau misalnya rambut ini memang ada beneran dari kepala gitu loh.
selanjutnya gue juga menemukan dari proporsi badan itu banyak sekali. Jadi sangat-sangat tidak konsisten. Ini ada inkonsistensi drawing di anime Orb ini. Kalau misalnya kalian tanya, bang, contohnya apa bang anime yang menurut lu termasuk oke? Gue kasih contoh anime zaman dulu aja, Monster ya. Kalian tahu sendiri ya, Monster itu memang secara animasi simple, sederhana, tapi gue liat proporsinya tuh smooth banget, komposisinya, angle-angle-nya menurut gue itu enak dilihat, gak merusak mata gue. Nah ini gue pengen kasih contoh beberapa juga ya. Misalnya nih ya, dia sering kali menempatkan, misalnya kalau badan kita ambil kamera tuh dari angle bawah, dari belakang badan, biasa kepala itu di sini. Ada beberapa kali gue lihat ya. Jadi kamera tuh di posisi di sini ya, badannya tuh di sini, kepala di sini ya. Jadi rambutnya kayak gini. Ya. Nah, kayak gini. Kan kayak Hunchback of Notre Dame anjing jadi. Ngerti gak sih? Harusnya kan kalau misalnya memang kamera di posisi bawah sini gitu, melihat dari posisi belakang manusia, yang terjadi harusnya posisi kepala di sini ya kan, kepala di sini, dan badan tuh nggak yang separah tadi gitu ya, badan paling di sini gitu. Ketika misalnya lagi ngebungkuk ya kan, ini posisi misalnya lagi mau ngapain, nah ya kan, nah kepala tuh harusnya di sini gitu, nggak separah tadi gitu ya kan, gitu loh. Kalau tadi tuh bener-bener over. Itu berkali-kali gue ngeliat juga. Gue nggak tahu kalian sadar atau enggak. Atau paling gampang gini deh. Kalau kalian inget karakter yang namanya Oxy ya. Itu kan rambutan kira-kira begini kan. Iya kan? Ya kan? Harusnya tuh gini. Ketika karakter Ozzy ya. Ya, apa jenggot gitu. Terus dia ada ini kan. Ya kira-kira gini lah. Nah, harusnya rambut kan seperti ini, ya kan? Harus seperti ini. Nah, yang lu sering lihat di anime kemarin, ya di anime Orb itu seperti ini, ya. Jadi rambutnya Oxy nih, ya kan? Rambut Oxy, rambutnya kayak ngek gitu. Baru ini, gitu loh, kayak malas gitu loh. Padahal cuman dibikin flow. Atau misalnya si Baden ini kan juga botak kan dia kan? Botak ini bener-bener dipotong begini doang, terus tiba-tiba dikasih poni kayak begini, ya kan si Baden ini kan? Apa ini kayak gini gitu? Ganggu sih kalau buat gue ya. Ya makanya itu dia yang ngebuat gue di 5 episode awal tuh cukup susah untuk lanjutin lagi anime ini. Beda sama Attack on Titan yang misalnya dari episode 1 tuh udah ngehook kita gitu. Udah bikin gue kayak langsung anjing, ini gue langsung pengen tahu lanjutan apa. Langsung gue nonton episode 2, episode 3, episode 4, satu season abis anjing satu malam. Nah itu nggak bisa. Itu nggak bisa gue lakuin di anime yang satu ini. Di episode awal-awal. Apalagi ya kalian tahu sendiri lah, anime Orb ini bukan tipe anime yang mengandalkan satu protagonis, satu karakter utama, satu main karakter yang di milking, yang dibikin development karakter di sepanjang satu season itu gitu ya, sehingga kita mengikuti perjalanan karakter tersebut. Ini bukan tipe anime yang seperti itu, yang membuat kita cinta sama karakternya. Itu yang juga membuat gue susah nontonnya di awal-awal, karena kita baru dikenalin sama satu karakter nih. Wih, ini main protagonis kita nih, ini main karakter kita. Gue pengen tahu background story-nya, gue pengen tahu kelanjutannya dia seperti apa. Dimatiin dia. Ya, masuklah tiba-tiba muncul lagi. Oh, karakter baru lagi nih, main karakter yang baru. Oh, ternyata yang sebelum itu pengeco doang. Kayaknya ini nih main protagonis yang aslinya nih, yang menjadi jiwa dari anime Orb ini gitu. Dimatiin lagi. Ya, muncul lagi, ntar dikasih lagi karakter baru lagi, dimatiin lagi gitu. Jadi memang ini mengingatkan gue sama series Game of Thrones ya. Nah cuma bedanya Game of Thrones lagi-lagi episode satunya udah ngehook gue. Stop. It was at this moment that he knew he fucked up. Dan perjalanan dari setiap karakter yang ditawarkan itu selalu nge-milking karakternya lagi-lagi, meskipun gak ada main karakter utamanya gitu ya. Jadi ketika misalnya ada satu episode yang judulnya Red Wedding aja, lu auto gak bisa tidur 7 hari 7 malam. Kenapa? Karena lu udah terlanjur cinta, udah terlanjur pengen berhasrat untuk namatin karakter yang ini nih. Ini karakter akan menjadi something. Kita tahu, oh ini main karakter. Dimatiin dia, ternyata bukan dia main karakter. Itu berkali-kali kan. Tapi yang jadi masalah, anime ini juga bukan tipe seperti Game of Thrones tadi. Karena setiap karakter yang ditawarkan di anime Orb ini, itu nggak punya development karakter yang lebih dari 10 episode gitu. Mentok-mentok ya 10 episode udah paling banyak dia muncul. Sedangkan, seperti yang udah gue berkali-kali bahas ketika gue review film atau TV series, gue udah bilang, inti dari sebuah film, kalau misalnya mau jadi bagus, atau sebuah series mau jadi bagus, intinya adalah karakternya. Lu bikin karakternya bisa dicintai sama audiensnya, bikin karakternya punya development karakter yang begitu bagus.
langsung auto bagus film lu, auto bagus series lu gitu. Tapi itu nggak dilakukan sama anime yang satu ini. Bahkan ketika anime ini cuma tinggal 2 episode lagi nih, selesai nih, tinggal 2 episode doang bos, masih dikasih karakter baru lagi yang kita langsung bingung kayak, ini siapa? Lu siapa anjing? Tiba-tiba muncul tinggal 2 episode lagi udah selesai ini animenya. Tapi balik lagi, judul dari anime ini adalah Doko ni kakushimashita ka? Bumi yang bergerak. Dan ya, di zaman sekarang, saat ini, itu adalah hal yang mutlak. Justru kalau misalnya di zaman sekarang masih ada yang percaya sama teori geosentris, di mana bumi adalah pusat dari tata surya dan bumi itu tidak bergerak, sudah bisa dipastikan dia langsung tutup akun sosmed karena udah pasti dibully abis-abisan sama netizen. Tapi kenyataannya lebih dari 500 tahun yang lalu, bayangkan kalau misalnya di abad ke-15 itu Instagram tuh udah ada. Ya, sudah bisa saya pastikan justru yang tutup akun sosmed adalah orang yang berpikir mengenai heliocentrisme, yang dimana matahari adalah pusat tata surya sedangkan bumi itu bergerak. Bumi itu tidak diem doang, bumi itu bukan pusat dari tata surya. Fix dibully. Padahal itu adalah sebuah kebenaran kan ya. Dan kalau misalnya itu kebenaran, kenapa kebenaran tersebut tidak diketahui oleh publik? Tentu saja karena sebuah sistem. Dan dalam anime ini, sistem tersebut adalah ortodoksi gereja. Yang dimana anime orb ini mengambil latar waktu ketika di abad pertengahan, ya mungkin gue bisa bilang sebagai abad ke-8. Ya, kenapa namanya abad ke-8? Karena di zaman ini ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kesenian itu tidak berkembang sama sekali, mengalami stagnansi. Dan kalau kalian nggak tahu ini, kalian balik lagi ke sekolah. Nggak layak lulus kalian. Ya, karena ini menurut gue pengetahuan umum, ya sejarah umum. Jadi kalau misalnya harus gue jelasin lagi, capek deh. Tapi ya namanya Konoha, jadi harus gue jelasin ulang. Jadi kenapa di abad ke-8 ini kesenian, teknologi, ilmu pengetahuan itu tidak berkembang sama sekali? Karena dibatasi oleh ortodoksi gereja, yang dimana gereja itu sangat membatasi rasa keingintahuan manusia. Jadi kalau misalnya lu meneliti mengenai alam, langsung lu dianggap orang sesat anjing. Ya, kalau misalnya lu melakukan pembedahan, melakukan otopsi, udah pasti dilarang anjing. Ya. Bahkan lu ngelukis gambar aja nih, kayak gue misalnya ngelukis gambar tadi, lu nggak boleh ngelukis apapun selain yang berhubungan dengan religi. Dan salah satunya juga di anime ini ya, ketika heliocentris ini muncul ke permukaan, akhirnya ada orang yang bisa berpikir kalau misalnya kayaknya bumi itu bukan pusat dari tata surya ya. Dia pemikiran itu aja, itu nggak boleh, itu dianggap sesat, lu dianggap langsung jadi bidat. Dan di anime ini lu akan belajar kalau misalnya kebenaran ini itu akan selalu menang. Mau bagaimanapun caranya, mau butuh berapa ratus tahun lamanya, nggak peduli berapa generasi yang harus dikorbankan, tapi kebenaran somehow pasti akan menemukan jalannya. Dan ngomongin kebenaran ini, gue jadi keinget film Watchmen tahun 2009. Kalau kalian pernah nonton, itu bagus banget filmnya. Dan ada satu karakter namanya Rorschach ya. Nah, si Rorschach ini juga dengan moral absolutnya, dia mati demi kebenaran yang dia percayai. Dia nggak mau umat manusia itu dibohongi, tapi ya damai gitu. Amerika sama Uni Soviet nggak jadi perang karena kebohongan. Dan memang terbukti ya, dalam beberapa waktu dunia jadi damai gitu. Amerika dan Uni Soviet tidak jadi perang gitu karena sebuah kebohongan yang dipercaya sama publik. Tapi lagi-lagi kebenaran akan menemukan jalan. Dan seperti yang kalian lihat di film Watchmen, di endingnya, buku catatan dari si Rorschach somehow bisa ketemu lagi gitu. Nah, sekarang lu bayangin di anime ini ya, heliocentrisme itu sebenarnya udah ada, sudah dicetuskan oleh seseorang filsuf bernama Aristarchus pada tahun 300 sebelum Masehi. Tapi di abad ke-15 ini baru muncul lagi ke permukaan dengan, ya kalau di anime ini ada yang namanya Hubert-nya. Si Hubert ini meneliti mengenai heliocentris ini dan dianggap sebagai orang sesat. Diteruskan lagi ke seorang bocah bernama Raval, bocah berumur 12 tahun, dan 10 tahun kemudian ya, ini 10 tahun kemudian baru muncul lagi nih heliocentris yang diteruskan oleh Badeni dan Okzi. Dan 25 tahun berikutnya baru diteruskan lagi sama seorang gadis bernama Draka. Dan baru diteruskan lagi ke seseorang bernama Albert Brudzewski. Dan setelah sekian panjangnya generasi, itu pun baru mencapai titik tanda tanya. Jadi episode terakhir dari Orb and the Movement of the Earth ini adalah tanda tanya. Tanda tanya itu dari pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan, dari berapa puluh tahun generasi yang dikorbankan.
muncullah tanda tanya. Dan dari tanda tanya tersebut, memang cuma terkesan tanda tanya, cuma tanda tanya. Tapi dari tanda tanya tersebut itu menggerakkan seorang pemuda yang sedang mengikuti kelas di universitasnya dia. Dan seorang pemuda ini bernama Claudius Copernicus. Seorang yang sampai saat ini kita anggap sebagai penemu dari heliocentrisme, yang mengatakan kalau misalnya matahari adalah pusat dari tata surya. Seorang anak muda yang digerakkan oleh tanda tanya yang dihasilkan setelah sekian generasi yang tadi gue jelasin. Yang perlu kalian nonton lagi sendiri nanti. Dan belum sampai di situ ya, dari Claudius Copernicus masih diteruskan lagi ke Galileo Galilei. Dan itu pun Galileo Galilei pada akhirnya dihukum, dijadikan tahanan rumah oleh gereja, dan hukumannya dia baru dicabut tahun 1992, lu bayangin, oleh Paus Yohanes Paulus II. Perlu 2000 tahun agar kebenaran ini bisa mengalahkan sebuah sistem, yaitu ya ortodoksi gereja gitu dalam hal ini. Ya memang perlu waktu yang begitu lama, tapi that's the beauty of the main character of this anime, yaitu kebenaran itu sendiri. Itulah main karakter dari anime Orb on the Movement of the Earth ini, kebenaran. Gue ngomong panjang lebar kayak tadi, itu baru ngomongin satu tema doang, yaitu kebenaran. Itu pun gak lengkap, itu gue potong banyak yang gue potong. Belum kita ngomongin lagi persepsi dan pemikiran seorang karakter ateis di anime ini, Draka, dengan pemikiran materialistiknya dia berdasarkan konteks tragedi mengenai ayahnya. Itu kita bisa bedah lagi, cuman lagi-lagi gue gak punya waktu untuk bahas itu. Belum kita ngebahas lagi seorang kapten bernama Smith dengan pemikiran naturalismenya dia, yang dimana dia percaya sama Tuhan, iya, tapi dia gak percaya sama teknologi buatan manusia. Dan dia meyakini bisa membuktikan keberadaan Tuhan hanya dengan alam gitu, dengan melihat keindahan alam yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Belum kita bahas egoistik dari karakter bernama Badeni yang gak mau ngebagi knowledge karena tragedi di masa lalu juga. Makanya seperti yang udah gue bilang tadi, kita bisa bikin seminar selama 7 jam bahkan lebih untuk ngebahas anime yang satu ini. Tapi luar biasanya anime ini cuma punya total 25 episode untuk ngerangkum semua pembahasan berat ini. Kok bisa? Karena kalau kalian perhatiin setiap dialog yang dikeluarkan oleh karakter-karakter di anime ini semuanya berbobot. Dialognya selalu punya narasi yang kuat. Dialognya bagus banget. Setiap dialog udah bisa kita interpret, udah bisa kita bahas, udah bisa kita bedah, udah bisa kita diskusin, udah bisa jadi bahan tes satu dialog doang. Itu yang gue rasain. Itu udah bisa menggelitik pemikiran kita mengenai filsafat, mengenai sains, mengenai religi. Dan jujur, meskipun pada awalnya ya yang gue rasakan adalah ini anime FOMO gitu ya. Gue pikir ini anime ya udahlah cuman sok-sokan aja, orang-orang yang ngerasa ini anime bagus perlu dibahas ya. Ini paling orang-orang yang cuman FOMO, cuman kayak pengen kelihatan sok pinter ya, pengen kelihatan seorang filsuf gitu dengan nonton ini. Gue pikir gitu karena memang topik-topik diskusi seperti religi dengan sains, dengan filsafat seperti ini udah jadi topik bahasan diskusi mainstream di gereja gue gitu. Gue setiap kali ke gereja kalau ngobrol sama orang lain pasti masalah yang kayak beginian. Ya, yang memang kalau misalnya gue ketemu sama teman-teman gue yang lain, teman-teman gue yang lain gak ada yang paham mengenai begini. Jadi kalau udah ngomongin masalah yang kayak begini udah kayak, ngerasa pinter gitu. Padahal ini biasa aja. Ini adalah knowledge umum yang harusnya dipelajari sama semua orang. Cuman orang gak sadar. Sekarang orang cuma main TikTok doang. Itu masalahnya kan. Nah, awalnya gue berpikir gitu. Ini anime ya paling cuma bahas layer yang terbawah, yang paling cetek gitu ya. Tapi lama-lama ya, entah kenapa gue makin dibikin ketagihan untuk menggali setiap pemikiran-pemikiran dari karakter-karakter yang berbeda di anime ini gitu. Dan gue pengen tahu apa ujung dari kebenaran yang udah muncul di episode 1 tapi belum bisa diketahui oleh publik. Apa yang membuat kebenaran ini bisa menang pada akhirnya sampai sekarang kita bisa merasakan dampak dari heliocentrisme ini. Tapi lagi-lagi karena keterbatasan waktu, gue nggak bisa bahas semua pemikiran-pemikiran yang gue pelajari di anime ini langsung di video kali ini. Tapi ya oke, kita langsung skip aja ke pembahasan mengenai satu karakter dengan anaknya, yaitu Noak dan Jolenta. Dan tentunya karena kita akan ngebedah karakter lebih detail lagi, gue akan kasih peringatan spoiler alert buat yang belum nonton animenya dan gak mau kena spoiler sama sekali. Tapi kalau kalian pengen kena spoiler ya silahkan tungguin videonya sampai selesai. Tapi kalau kalian gak mau kena spoiler ya silahkan skip. Gue udah kasih timestamp ke bagian akhir, final score dan sebagainya dan kesimpulannya ya. Karena di bagian sini gue akan ngebahas spoiler sedikit mengenai endingnya. Seperti yang udah gue bilang tadi, memang karakter-karakter utama di sepanjang anime ini itu bukan karakter utama, karena karakter utamanya adalah kebenaran itu sendiri. Jadi karakter kayak Rafal, karakter kayak Oxy dan Badeni, karakter kayak Draka itu cuma jadi jembatan supaya kebenaran itu bisa diteruskan, bisa di pass through menuju ke bagian akhir sampai kita bisa nikmati sekarang ini heliocentrisme ini gitu. Nah, cuma ada satu karakter yang namanya Noak. Nah, ini menurut gua karakter yang
cukup punya development karakter, cukup bisa dinikmati perjalanan karakternya dia. Ini cukup dimiliki karena dia cukup panjang ya durasinya ya. Dan itu juga yang membuat gue makin seru, makin pengen ketarik terus nonton anime ini di bagian akhir karena ada formula kucing tikus ya, formula klasik ya kucing tikus di mana Noak punya anak Jolenta, tapi dia nggak tahu anaknya ini masih hidup gitu ya. Dia kira anaknya udah meninggal, sedangkan si Jolenta udah jadi pemimpin front pembebasan orang sesat yang jadi musuhnya si Inquisitor, pihak gereja, ortodoksi gereja. Jadi mereka berlawanan, tapi mereka nggak tahu mereka menghadapi satu sama lain antara Jolenta sama bapaknya ini. Ya, formula klasik kucing tikus memang selalu efektif lah untuk bikin penonton jadi ketarik terus pengen nonton episode selanjutnya, karena pengen tahu endingnya akan seperti apa. Ending ketika kucing sama tikus ini akhirnya ketemu, apa yang akan terjadi? Apakah dimakan tikusnya atau kucingnya dibiarkan? Kita pengen tahu itu kan. Nah, kita pengen tahu kalau misalnya si Jolenta ketemu sama bapaknya lagi, apa yang akan terjadi gitu. Ya, dari segala skema yang gue pikirkan, nggak ada satupun yang menebak apa yang terjadi di anime ini. Nonton pertama kali kayak langsung kayak napas gue bener-bener berhenti sesaat. Luar biasa menurut gue. Genius, penulisannya genius, nggak ketebak sama sekali dan nggak banyak gimmick. Itu yang gue suka, nggak banyak gimmick, nggak banyak plot armor, nggak banyak hal-hal yang didramatisir ya. Mungkin pertemuan ada konfrontasi antara ayah sama anak, nggak. Kita bahkan nggak dikasih tahu kalau misalnya Noah itu tahu itu anaknya. Tapi punchline-nya yang menanti di bagian akhir ya, ketika ternyata dia masih bawa tangannya Jolenta yang udah putus karena Jolenta meledakkan diri seperti itu. Dia pakein sarung tangannya dan itu udah di set up di awal dengan begitu indah. Yang dimana ada satu scene dimana ya ketika Jolenta masih kecil dibeliin sarung tangan tapi kegedean. Itu set up untuk ke bagian akhir, itu foreshadowing. Damn man, damn man, damn man, itu bagus banget man. Ini bagus banget ini, gila. Terakhir, gue pengen bahas masalah dua Rafal. Nah, ini dia. Ini yang menjadi topik kontroversi. Ya, bukan kontroversi sih. Lebih tepatnya enak sekali untuk didiskusiin karena memang open ending ya. Tampaknya dibiarkan supaya interpretasi pribadi yang mengambil alih ceritanya gitu ya. Jadi kalian bebas untuk menginterpretasi jalan cerita seperti apa. Apakah memang Rafal beneran lolos dari kematian? Atau jangan-jangan ini adalah Rafal dari alternate universe. Ini variannya si Rafal atau sebagainya. Ya, lagi-lagi terserah kalian, coba tulis di kolom komentar. Gue juga penasaran sama teori kalian. Tapi buat gue pribadi, gue punya pendapat yang gue nggak tahu apakah ada punya pendapatnya sama kayak gue. Cuman buat gue, alih-alih kita mikirin ini Rafal beneran Rafal yang kita tahu atau enggak, menurut gue itu nggak penting. Karena lagi-lagi kalian ingat kan perkataannya si Rafal di akhir hidupnya dia? Dia bilang kalau misalnya kita nggak bakal diingat. Mau si Rafal, Oxy, Badeni, Drak nggak bakal diingat sama dunia. Kopernikus yang diingat. Tapi itu masih berapa puluh tahun ke depannya kan? Baru si Kopernikus ini bisa muncul ke permukaan melawan gereja. Kan seperti itu. Sedangkan yang kita nonton di anime ini nggak ada yang tahu. Jadi menurut gue mau ini Rafal mau siapa, nggak ada yang peduli sih. Menurut gue itu nggak perlu. Alih-alih kita peduli ini Rafal ini siapa, menurut gue kita fokus ke dialognya. Dialog di situ yang ketika si Albert ini lagi melakukan pengakuan dosa gitu ya. Di situ kan lagi membahas mengenai dua ideologi yang bertentangan mengenai keraguan dan kepercayaan. Dan kalau kalian fokus dengan dialog dari si Romo itu, di situ Romonya kan bilang kita nggak harus pilih salah satu antara keraguan kepercayaan ini. Dua hal ini akan selalu ada di dalam diri manusia. Itulah manusia. Karena kita bukan dewa atau binatang, kita berada di tengah-tengahnya. Kita bisa merasakan ambiguitas, kita bisa merasakan ketidakjelasan, kita bisa merasakan kontradiksi. Dan tiga hal ini kan yang kalian rasakan ketika melihat ada dua Rafal di episode ini, gitu kan. Kalian mungkin bingung loh, jadi ini siapa nih? Ketidakjelasan, itu ambiguitas, itu kontradiksi di kepala kita. Tapi yang jelas adalah pengarang cerita dari anime Orb ini pengen menyampaikan kalau misalnya ya kita manusia, makhluk sosial, makanya ada kalimat itu dikeluarkan sama si Albert itu kan di bagian akhir, yang dimana ya udah ketika ada open ending seperti ini, justru inilah kenikmatan ketika kita menonton anime, kita bisa berdiskusi sebagai makhluk sosial karena manusia nggak akan bisa punya pemikiran seperti dewa gitu, dan kita juga bukan binatang yang nggak bisa menyampaikan pendapat. Kita ada di tengah-tengahnya, maka lu jangan nyerang orang lain ketika lu punya sebuah teori gitu ya, seakan-akan orang lain tuh tolol gitu, lu salah, teori gue yang paling bener dan lu nggak bisa debat gue sama sekali. Itu menurut gue ya lu binatang artinya kan, lu nggak bisa menerima pendapat orang lain. Selalu ada ruang untuk diskusi, dan dari diskusi inilah yang menyebabkan kalau misalnya si Albert ini bisa melakukan leap of faith gitu, loncatan keyakinan. Dia bisa akhirnya mau masuk ke universitas, dia pengen kuliah. Awalnya nggak mau, dia nggak peduli sama kuliah. Dari situlah the truth yang tadi gue udah bahas, kebenaran itu
bisa di pass through, bisa dilanjutkan, bisa diteruskan. Dan masuklah tanda tanya itu, masuklah seseorang pemuda bernama Copernicus, dan jadilah kita seperti sekarang ini dengan teori heliocentrisme. Lagi-lagi ini anime terlalu luar biasa. Selebihnya mungkin kita bisa bahas lain kali aja, mungkin di live aja kali ya. Akhir kata untuk final score gue akan kasih anime ini 9,2/10 alias top Marco top. Ini absolute cinema.